Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita anak-anak Tuhan boleh beribadah terbatas. Walaupun kita hanya bisa beberapa orang di tempat ini, tapi jemaat El Shaddai dan teman-teman bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Shalom, selamat pagi buat semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita karena sedang sakit. Kita nanti berdoa untuk beliau. Puji Tuhan, pagi ini firman Tuhan akan diambil dari Kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 dengan perikop Tuhan penjaga Israel. Kita tahu kalau dunia semakin hari bukan semakin baik dan tidak akan semakin baik. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 3 bahwa pada akhir-akhir zaman akan datang masa yang sukar. Mungkin saat ini kita udah berada di akhir zaman, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan di ayat selanjutnya, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, jadi sombong, jadi pembual, dan lain sebagainya, saudara. Bagaimana dengan kita? Tidak ada manusia yang akan luput daripada apa yang Tuhan sudah firmankan. Bagaimana dengan pergumulan kita? Bagaimana dengan ekonomi keuangan kita? Bagaimana dengan rumah tangga keluarga kita, saudara? Kita butuh pertolongan. Kita harus datang kepada Tuhan. Mintalah pertolongan kepadanya, karena pertolongan daripadanya selalu datang tepat pada waktunya. Mari kita baca Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Dan saya bacakan demikian firman Tuhan. Perikopnya, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa, saudara, firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan sebagai umat kesayangannya. Di dalam Keluaran 6 ayat 6 dikatakan demikian. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ulangan 7 ayat 6 katakan demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Amin, saudara. Kita juga orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipilih
Jadi kita juga adalah Israel rohani. Mazmur 121 tadi ayat 1 dan 2 katakan demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi, dulu mungkin atau bahkan sampai sekarang masih ada orang yang mencari kekuatan ke gunung-gunung, mencari pertolongan kepada gunung-gunung karena dia pikir apa? Ada kekuatan di sana. Karena di gunung-gunung suka ada persembahan berhala, saudara. Di gunung-gunung dikatakan ada keramat yang bisa mereka minta untuk mendapat hal-hal yang gaib. Mereka suka datang ke gunung-gunung mencari kekuatan, mencari mau naik jabatan, cari ke gunung-gunung, butuh pertolongan dari gunung-gunung sambil membawa persembahan. Tetapi pemazmur mengatakan demikian, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan gunung-gunung itu. Jadi saudara, ketika kita butuh pertolongan, jangan pergi ke gunung-gunung. Kita cari pencipta segala pencipta yang menciptakan gunung tersebut. Tapi memang banyak orang di zaman sekarang juga hidupnya mengandalkan kekuatannya, hidupnya mengandalkan orang-orang yang kuat. Masih banyak saudara, ketika keadaan semakin sukar, seringkali kehidupan kita juga menjadi sukar, kita melihat kemanakah kita minta pertolongan. Adakah keluarga kita? Adakah orang-orang kuat? Adakah ke bos kita? Tidak ada saudara. Terlebih saat seperti ini, semua keadaan lagi drop, perusahaan-perusahaan sedang jatuh. Kemanakah kita butuh pertolongan? Kemanakah kita minta pertolongan? Tidak ada lain, hanya satu saudara. Pemazmur pun mengatakan pertolonganku hanyalah dari Tuhan. Bahkan Daud pun di Mazmur 124 ayat ke-8 mengatakan demikian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ayat 3 dan ayat 4 katakan demikian, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ia takkan membiarkan kaki kita goyah. Kaki bicara keseimbangan saudara. Ketika kaki kita goyah, kita bisa ambruk. Kaki bicara tentang ketahanan, kekuatan. Ketika kaki itu tidak lagi tahan, tidak kuat, maka mudah sekali kita jatuh, mudah sekali kita terkapar. Firman Tuhan katakan dia akan memberikan kekuatan. Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi kepada umat kesayangannya, kepada anak-anaknya yang disayanginya. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan menjaga kita dengan penjagaan yang sempurna. Penyertaannya 1 kali 24 jam plus bagi kita. Tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita. Tidak pernah sebentar pun dia tinggalkan kita. Kalau kita suruh orang menjaga kita saudara, kita bayar orang untuk menjaga kita, pasti seringkali terlelap, seringkali lengah, seringkali lupa kalau dia sedang bekerja. Karena kekuatan manusia terbatas. Tapi Tuhan tidak pernah terlelap. Dia standby 1 kali 24 jam setiap saat, setiap waktu bagi anak-anaknya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhanlah yang menjaga dan menaungi kita saudara. Dia yang menuntun kita dengan tangan kanannya. Kalau kita baca matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang hari, bulan pada malam hari, kita teringat
akan bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa kesayangannya. Ketika dia keluar dari Mesir harus melewati padang gurun. Di tengah padang gurun, saudara, tidak ada satupun pohon, berjalan di bawah terik matahari, dan memang sangat-sangat panas. Jangankan di padang gurun Mesir, saudara, di Indonesia bagian timur pun ketika panas, rasanya tidak sanggup untuk berjalan di siang hari, padahal masih ada pohon-pohon, apalagi di daerah timur tengah sana. Firman Tuhan katakan, ada tiang awan menaungi mereka, supaya mereka tidak terkena sengatan matahari. Bahkan malam hari, ketika gelap gulita, Tuhan siapkan tiang api. Yang namanya di padang gurun, saudara, ada angin kencang, tidak ada tempat bernaung. Ketika malam hari pasti rasanya udara itu dingin sekali. Tuhan siapkan loh, Tuhan siapkan tiang api selain untuk penerangan, juga untuk kehangatan tubuh mereka. Begitu baiknya Tuhan, begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Tuhan sediakan tiang api untuk menerangi perjalanan mereka, untuk menghangatkan tubuh mereka. Matahari tidak menyengat engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Siang malam penjagaannya sempurna, setiap saat, setiap waktu. Juga bagi kita, saudara, di musim kehidupan kita saat ini, Tuhan pun selalu ada menyertai kita dengan belas kasihannya. Di musim kehidupan ini, saat kita susah, saat kita bergumul dengan usaha dan pekerjaan kita, Dia ada bersama kita. Saat anak-anak kita butuh perhatian, butuh kasihnya, Dia ada bersama-sama dengan kita. Saat rumah tangga kita ada masalah, ingat, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Selesaikanlah seperti apa yang Alkitab perintahkan. Jangan cari orang ke sana ke sini, apalagi ke gunung-gunung, saudara. Gak ada jawaban Tuhan di sana. Saudara, tidak ada kejadian apapun yang akan menimpa kita tanpa seizin Tuhan. Percayalah, apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan saudara dan saya, atas seizin Tuhan. Usaha pekerjaankah? Pergumulan hidup, sakit penyakit, Pak Gembala sedang sakit. Percayalah Pak, itu atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan itu terjadi. Tuhan suruh Bapak beristirahat, jangan banyak bicara, jangan kemana-mana, berdiam diri di rumah. Kami percaya sebentar juga akan sembuh. Amin. Tidak sedikit pun Dia meninggalkan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, seluruh rambut kita ini terhitung oleh Tuhan. Sehelai pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Sampai seperti itu penjagaan Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Wow, keren banget saudara. Kalau kita renungkan betapa kerennya Tuhan kita, betapa dahsyatnya penyertaannya luar biasa dalam kehidupan kita. Ayat 7 dan 8 katakan demikian, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pertolongan dan perlindungannya sangat sempurna, saudara. Kita dapatkan hanya di dalam Tuhan. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah terlelap. Tapi harus ingat, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jangan mau terima enaknya, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan di yang lainnya. Maunya semua tuh. Tapi ada bagian kita, saudara. Firman Tuhan dalam Ulangan 7 ayat 9 katakan demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya
dan berpegang pada perintahnya. Ingat, orang yang kasih kepada Tuhan dan memegang perintahnya, barulah penjagaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Tanpa itu tidak ada, saudara. Semua yang Tuhan berikan untuk kebaikan kita, ketika kita melakukan perintahnya, bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita. Tuhan itu setia. Dia memegang janjinya. Janjinya pasti digenapi. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Beda dengan janji manusia. Sekarang A, besok B. Pada orang yang dikasihinya dan berpegang pada perintahnya, janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan ya dan amin bagi orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintahnya? Jawabannya ada pada hati kita masing-masing. Renungkanlah dan jawab sendiri. Kita mau dijaga Tuhan, mau disertai Tuhan, mau dilindungi, mau dikasihi, mau diberkati. Itulah yang kita inginkan. Tapi maukah kita melakukan perintahnya? Sebuah contoh ketaatan kita pada perintah Tuhan ada di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7. Perikopnya patuh kepada pemerintah. Ayat 1 sampai 7, bagaimana kita harus menuruti peraturan pemerintah, baik pada keamanan, pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, bahkan sampai pajak pun Tuhan sudah beritahukan kepada kita. Sudahkah kita belajar taat kepadanya? Kalau kita taat, gunanya untuk kebaikan kita. Kebaikan saya, kebaikan saudara, kebaikan Bapak Ibu semua. Kalau kita taat, bukan kebaikan ini untuk semata untuk pemerintah, saudara. Contoh, pakai masker. Di Facebook Bapak Gembala minggu lalu pakai masker buat kebaikan saya, buat kebaikan kamu juga, buat kebaikan orang-orang di sekitar saya. Intinya untuk saya. Ketika kita jaga jarak, untuk kebaikan saya, kebaikan kamu dan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita rajin cuci tangan untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Pak Gembala, bukan untuk kebaikan pemerintah, saudara. Segala sesuatunya intinya untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan orang lain. Ada untuk kebaikan orang lainnya, tapi sedikit. Terutama untuk kita dan kita. Ketika kita nggak berkerumun, untuk kita, saudara. Semuanya buat kebaikan kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Berarti kita mengasihi sesama kita ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita melakukan perintah dari pemerintah. Ini hanya salah satu contoh. Sebenarnya ketika kita mengikuti anjuran pemerintah protokol kesehatan, selain untuk kebaikan kita, kita sedang melakukan kasih. Kita melakukan kasih kita kepada teman-teman kita. Kita melakukan kasih kita kepada orang-orang terdekat kita dan orang-orang di sekitar kita. Itu, saudara, satu yang kita lakukan, manfaat kasihnya melebar. Melalui Mazmur ini, saudara, kita belajar hidup bersandar kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita, hendaklah ini menjadi pembelajaran bagi saudara dan saya, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk menjalani kehidupan ini, melewati hari-hari yang semakin luar biasa ini. Segala masalah dan segala kesusahan, mari kita bersandar kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Firman-Nya berkata demikian, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Di dalam Matius 28 ayat 20 bagian B. Dia yang menyertai umatnya sejak bumi dijadikan. Dia juga yang akan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin, saudara. Ayat penutup terakhir, Yesaya 41 ayat 10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh datang kepadamu, kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah hidup kami terus mengandalkan Tuhan, hidup kami terus bergantung kepada Tuhan. Dan kami harus memiliki kasih kepada Tuhan dengan cara melakukan perintah Tuhan. Engkaulah penjaga hidup kami ya Tuhan. Engkaulah penjaga hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sandaran hidup kami. Hidup kami tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.